Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan sedikit membahas tentang mini project UAS di mata kuliah perancang web. Malam ini saya akan sedikit menjelaskan tentang project saya, yaitu tentang portfolio. Di sini saya jalankan dulu live servernya. Nah, kalau kita lihat di sini ada hasilnya, ada bagian header, navbar, home, about, skill. Kemudian di sini ada sosial media. Di sini juga ada bagian experience, maksudnya ada bagian skill. Di sini ada bagian elemen skill lah. Dan ada service. Di sini ada card, UX design, web, mobile dan selain. Di sini ada bagian my work, ini bagian project lah untuk dilihat oleh nanti. Dan ini ada kontak, ada alamat, phone, kemudian email, dan my website. Dan bawahnya ada bagian message, misalnya kalau ada yang mau ditanyakan lah. Dan terakhir ada bagian footer. Dulu kita jelaskan, kita bedah kodenya. Di sini ada bagian head, kemudian bagian ini ada link CSS, dan ini style set, CDN, cloud free, ajak, atau ini font untuk manggil font awesome, manggil font awesome dari Google. Ini fungsinya untuk icon-icon yang di sini di bagian service nih, UX design, web development nih, untuk membuat icon. Ini juga icon floating button. Dan di atas ada bagian header, navbar, ada home, about. Sini ada kelas navigation, dan di sini ada kelas BTN. Kemudian untuk CSS dari head navbar sendiri bisa kita lihat di sini. Cari panggil sesuai nama kelasnya, yaitu navigasi. Warnanya dari sendiri, warna dari teksnya bisa dilihat warna putih. Nih, jenis fontnya font weight transform, biar dia uppercase lah, biar dia begini. Kalau enggak dia uppercase, nanti dia di sini ngelis ke bawah lah, list, soalnya ini tipenya list. Dan position relative ini biar saya bilang tadi, biar berjarak ke kanan lah. Dan di bawahnya lagi, ini ada warna headernya juga. Warna apa ini? Nih, warna yang ini tuh, warna yang ini. Kemudian ada bagian main. Ini ada kelas main, kemudian ID-nya juga main. Kita lihat CSS-nya, main. Nah,
section ini padding section dari main atau yang ini, bagian sini sama bagian yang ini. Itu kan ada ini ada jaraknya dari sinilah, jarak ujung kiri ujung kanan. Ini juga ada, inilah padding sama 20 pixel kali, kemudian ada kontennya itu size nya 1 M, dan di main sendiri ada H1, tag H1 ini M, dan ada spam, kelas spam yang mana dia, spam yang itulah. Kemudian ada animated text, animasi teksnya yang bergeraknya turun naik. Ini saya pakai keyframe, kita cari dia namanya, cari nama kelas animated text, mana nih keyframe-nya, keyframe. Nah yang ini keyframe text move, yang ini pakai keyframe, margin topnya 0, yang ini jadi lihat 0. Kemudian dia geser lagi ke bawah 50%, kemudian dia balik lagi ke atas 50%, kemudian balik lagi ke atas 75% ke sini 0, marginnya persen. Inilah fungsi keyframe kayak buat animasi lah. Kemudian ada file kontak di sini, file maksudnya file media sosial yang ini, ada Twitter, Instagram, GitHub. Sini nih saya ngambil untuk logonya, saya pakai pakai di image asset, di folder asset, dan di folder logo Twitter. Nama filenya twitter/32.png. ini juga sama. Untuk besarnya kita lihat ikonnya btn, cari nama kelas. Nah ini warnanya putih, warna backgroundnya ini nggak perlu kan, soalnya kita pakai default background hitam jadi nggak kelihatan dia. Kemudian besarnya 1 kemudian font weight 60 pixel, display inline block, paddingnya 20x20 jaraknya. Kemudian ini salah tadi, iya ya, ini bikin si mewok Pak. Kemudian transform uppercase juga, tag decoration noun, border radius 22 pixel. Yang ini ada jaraknya sini, kayak lengkungannya lah, lengkungan. Coba kita contohin 5 aja, 5 pixel tuh, makin besar lengkungannya nih. Kemudian ada bagian about, ya ini about, lihat. Nah ini sini ada foto, saya ngambilnya di folder asset di sini, asset logo, banyak file image. Cara pemanggilannya itu panggil nama foldernya di mana,
Dan sini ada aset. Kalau kita lihat juga bisa diklik ini. Caranya nih, kontrol kemudian tekan. Kemudian image ini bagiannya ya. Kita cek kanunya, CSS nya. Cari nama kelasnya content. Oh ini. Tuh di CSS content. Displaynya flag, kemudian use v content center biar di tengah, flag decoration column ya ini biar dia kolom ke bawah ini. Kemudian margin top 20 pixel. Kemudian apa lagi ya, di content row yang ini untuk yang dot row ini yang content. Kalau kita lihat sini tuh content row, dimana dia content back column. Kemudian konten ini bagian card. Kalau kita lihat di sini konten tempatnya di kelas konten, ini elemen juga nih kelas card. Kemudian apa lagi ya, oh ya, di sini ada bagian skill. Kita cek anunya, CSS nya skill ini, flag decoration column ini, skill tuh kan dia ke bawah kolom, terus tersusun ke bawah. Kalau row nanti dia kanan dia. Kemudian konten, kemudian sini ada id konten, kemudian my skill ada titlenya H2, yang ini my skill. Kemudian kita lihat mana CSS nya. Nah, warnanya itu sama ini. Nih. Font dan position relative margin bottom 20 pixel. Ini jarak sini, jarak antara ini sama yang ini 60 pixel. Kemudian ada konten lagi di sini, my skill and experience, bikin sini skill title content, mana dia. Kemudian sini ada tag P, tag paragraph ini. Kemudian sini ada button lagi, say more, sama ini kayak yang ini tadi, sama dia. CSS nya juga ngambilnya sama karena nama kelasnya juga sama-sama BTN. Kemudian di sini, oh ya, ini yang penting bagian kolom call rec reval ini untuk bagian bar yang ini. Kita cek dulu, cek nama kelasnya info, cek CSS nya. Nah, tempatnya itu di elemen skill yang ini, elemen skill. Kemudian konten yang ini ke sini. Kemudian elemen right, call right sini, naik lagi call right, dan naik lagi ke bar sini. Lihat konten call right, kemudian situ ke bagian bar ini, bar ada bar. Oh ini. Setelah itu
info. Displaynya flag, legend itemnya di tengah, kemudian marginnya 5 pixel, kemudian sini ada spam, tempatnya ini HTML, font size nya 18 pixel ini ukurannya, kemudian font weight nya 500 maksudnya. Kemudian ini ada inline, ini inline, kelas inline, width-nya 100%. Ini juga behavior 100%. Before ini juga width-nya, border radiusnya 2 pixel. Ini kelihatan kan dia agak lengkungannya nih ujung-ujungnya. Dan untuk kita cek sekarang anunya, untuk warna dari yang ini CSS nya kan ada enggak full, ini kok bisa gitu kan. Kita cek dia, kita cari kelasnya, namanya kelas HTML. Nih warnanya merah, ini merah. Kalau kita rubah, coba kita tes. Jadi warna apa ya kalau HTML itu? Lebih ke, coba no, rubah dia warnanya, karena biasanya HTML itu identik dengan agak merah. Kemudian width-nya 90%, kalau kita 0%, no, sesuai dengan yang kita tulis ini 95%. Kemudian HTML before, selanjutnya ini ada tulisan CSS.before selanjutnya maksudnya. Ini juga ada width-nya, panjang dari warnanya 90%, sini sama. CSS, waduh, beda, 90% lah CSS nya. Dan sini juga 80 sini. Ini sampai berapa ini? Seperti Java. Sini juga sampai Java. Tuh. Kemudian di sini ada kelas service. Sini. Session service, dan di sini ada CSS-nya juga, namanya service content. Bisa lihat service ini elemen, tepatnya di elemen section, kemudian kelas service, dan div lagi content. Ini div, salah. Diajar dia ini ke dalam sini. Ini ada title sama kayak tadi di atas, ini juga tag elemen sama kayak di atas. Kemudian ada bagian nih, bagian card ini kita cek kanunya, konten mana ada, kontak dan card. Cek kontennya, CSS-nya dire card. Tuh, tadi lihat dia itu tempat pemanggilannya di kelas service, kelas konten, lanjut ke card, dia itu loncat lah. Kemudian box shadownya hitam karena ini sebenarnya nggak ngaruh, dia ini ngaruhnya kalau backgroundnya warna putih.
Coba kita baca shadownya ke sini, masih dia sekarang dia shadownya jadi putih. Tuh ada agak putih-putihnya bikin bawahnya. Dan klik direction kolom, kemudian yang penting itu width-nya besarnya 440 pixel, kemudian marginnya 10 pixel. Ini jarak dari ini sini yang di tengahnya. Kemudian padding 25 pixel. Kalau ingin tahu lebih detailnya bisa di caranya klik kontrol dan ini buka ini di HTTPS developer Mozilla. Jadi lihat di sini untuk detailnya. Tepatnya di https://developermozilla.org. Sini banyak tuh. Seperti apa nanti bisa lah di belajar lewat sini. Sini banyak CSS, HTML juga. Tuh JavaScript, web, HTTP, HTML, CSS, web app, teknologi, banyak kok. Sini reference, user guide. Tuh. Bisa belajar lewat sini lah. Kita kembali lagi ke sini. Sini ada icon yang penting juga. Sini icon va pellets ini. Yang saya bilang tadi, ini itu ngambilnya dari Google. Coba kalau misalnya kita cek CDN yang tadi, dia buka. Nah ini banyak jenis-jenis icon. Coba kita cek seperti yang saya bilang tadi. Nah dia icon Papelit. Ctrl C. Jadi ngambilnya dari sini, Ctrl V. Nah, ini yang dipanggil nama kelasnya. Pasti ada. Itulah fungsi itu yang saya bilang tadi. Kalau dia internetnya mati, maka dia kelihatan icon yang di sini. Ini nggak akan kelihatan. Maka kita harus online. Kemudian sini ada judulnya lah, headingnya dengan besarnya 3H3. Ini juga sama. Revel ini fungsinya kelas revel revel ini fungsinya agar dia kayak mirip seperti lah, kayak apa ya, kalau di CSS itu kayak grid view lah. Dia kayak jadi 4 kan. Kemudian ada lagi sini juga sama sih, semuanya ini sama aja. Dan ada session bagian work ini kita cek ini work ini ID nya work, kita cek nama kelasnya itu kelas work. Ini backgroundnya agak kehitam-hitaman. Backgroundnya tuh agak sedikit hitam, nggak terlalu hitam lah,
hitam tapi agak coklat dikit. Kemudian ada headingnya mewok, dan di dalam sectionnya ada logo ada gambar, tepatnya itu di folder aset, folder icon logo, nama filenya web p2.jpg, dan sini dibungkus oleh card image. Kita lihat gimana cara bungkusnya. Card ini. Kita lihat di sini tempatnya di Word, content, card image. Dia ini panggil card image. Dan widthnya 100%, tingginya 360 pixel, overview hidden, border radius 10 pixel. Nih border radiusnya kayak gini, yang ini enggak nih, dia agak lengkungannya lah, mungkin karena enggak kelihatan dia karena background hitam. Kita coba rubah backgroundnya biar kelihatan. Tuh, ya ada lengkungannya. Kemudian ada lagi ya, ini ada image ini, yaitu pengaturan dari image. Topnya 0, leftnya 0, position absolute, widthnya 100%, height-nya juga 100%, object fit cover, biar dia cover ini biar dia relatif lah bagus, tetap kalau dibesarin enggak terlalu juga enggak terlalu jelek lah. Coba kita ubah cover it, coba konten, nah dia agak sedikit besar dia. Tuh ini enggak terlalu ya, enggak bagus lah intinya. Kembalikan lagi ya ke cover. Kemudian lagi ya, dan bagian kontak yang ini juga kayak di atas tadi, ada button say all, kontak, displaynya flag sama kayak di atas, flag decoration kolom juga. Kemudian margin topnya 20 pixel. Nih jaraknya. Kemudian ada kelas sini, konten, close row. Ini ada close content row yang ini, yaitu pengaturannya, displaynya juga flex, justify kontennya juga center. Kemudian ada ikonnya juga, kenapa ya, icon address yang ini. Kita cek ini, biar dia kelihatan shadownya. Tuh shadow kan ada bayang-bayangnya. Kemudian ini ada background dari card itu putih, kalau ini kita ubah maka dia jadi cardnya jadi hitam. Lihat aja itu putih. Kemudian di warna icon sendiri ada warnanya, warna apa ya ini, warna biru langit.
Yang ini ada biru langit, kemudian di sini ada headingnya, kemudian ada addressnya yang bagian tipenya tag H3, kemudian ada spam sini H3. Backgroundnya hitam, size nya 1,2 M, kemudian font weight nya 700, marginnya 10 pixel. Ini juga mengatur tentang spam dari yang ini. Kemudian udah itu aja sih. Kemudian ada bagian form mana dia, ini juga sama dia, ini dari sini sampai sini dan ini sampai sini dia itu sama. Kemudian bagian ini sekarang kita bagian card sensec. Ini caranya mana dia, my website, ini konten rival. Coba kita cari dah input box. Nah, sini ada konten formnya di H3, warnanya hitam, margin buttonnya 40 pixel, kemudian text alignmentnya center, yang ini di tengah semuanya nih. Kemudian font weight nya 90 pixel, kemudian box inputnya ini ada inputnya tipenya teks, kemudian value nya kita nggak kasih. Biasanya di sini dikasih value atau name nya kalau sudah bermain di bagian backend atau PHP nya lah. Kemudian page holdernya email name, ini yang di dalamnya ada tulisan name. Di sini juga ada box input tipenya email, name nya masih kosong, page holdernya email, kemudian di bawahnya ada button tipenya submit. Nah, mana submit btn submit, salah, send btn. Dan backgroundnya ada biru langit, display inline block, kemudian text transform uppercase, kemudian sini width nya 100%, bordernya none, kemudian terakhir bagian footer. Ini on scroll btn yang bagian sini, scroll btn, atau kalau di mobile ini namanya floating button lah, floating button. Kemudian di mana cek gimana bentuk CSS, kita cek dia ini position z index 999 pada sini kiri. Kemudian backgroundnya berlangit juga, warna yang di dalamnya putih, yang ini kecil nih putih. Kemudian widthnya 45 pixel, besarannya kemudian transitionnya ini saya lihat kalau mau detailnya bisa
jadi developer Mozilla. Kemudian bottomnya 10 pixel besarannya lah. Kemudian border radius 3 pixel, inline text 45 pixel. Kemudian on scroll btn aktif, opacity-nya 1 maksudnya. Lupa. Kemudian ini udah tadi. Oke, sekarang terakhir footer. Salah. Footer. Di atas tempatnya. Ini backgroundnya agak kehitam-hitaman sedikit, warna teksnya putih. Tadi bisa dilihat ya, putih. Kemudian ini footer title-nya, size-nya 20 pixel, font width-nya besarannya lah agak sedikit bold. Kemudian paragraf B, font size-nya 16 pixel, on margin top, jarak dari atas nih ke sini, jaraknya ini ke sini, jaraknya 10 pixel. Kemudian footer PA nya yang ini, hrefnya warnanya agak biru langit, besarnya juga 600 pixel, font weight nya 600 maksudnya. Text decoration non ini fungsinya untuk menghilangkan, biasanya kan kalau ke suatu web klik link kan ada garis-garis bawahnya lah, maka kita klik non di sini biar dia hilang. Sekarang ini untuk bagian anunya dulu, JavaScript-nya dulu kita bedah JavaScript-nya. Mana dia JS-nya? Folder asset JS. Nah, di sini pertama Windows.add event listener scroll function count header dokumen .query selector header dot class list dot toggle stick Windows scroll kurang lebih dari 0. Ini maksudnya untuk bagian jika dia di scroll bagian header yang ini, jika dia keadaannya 0 maka anggap aja lah 0, ndak apa ya namanya, intinya itu dah, maka dia warnanya itu hitam, nggak aktif. Maka kalau dia aktif, kita scroll ke bawah nah maka dia warnanya agak agak berubah ke warna biru langit. Nah, kemudian di sini ada animasi, coba kita berhentikan dia, pasti dia agak bergerak-gerak. Tuh, garis ke bawah ke atas kan, inilah fungsi Windows scroll X nih, scroll Y maksudnya. Kemudian di bawahnya lagi ada btn menu, navigation A. Ini script responsive navigation slide bar yang bagian bawah. Mana dia? Ini. Coba. Kok gak hilang? Nah, tuh udah hilang. Kalau kita scroll ke bawah, muncul. Kalau paling atas, dia hilang. Kenapa dia hilang? Karena ngapain scroll ke atas kan gitu? Karena tempatnya sudah di atas, ke bawah. Nah, muncul lagi dia. Oke. Selanjutnya ini sudah. Kemudian ini navigation item for each navigation item, navigation dot event listener click
menu btn dot klik class list remove active. Ini sama seperti yang tadi, ini satu rumpun sebenarnya, ini sama ini untuk menghapus. Kalau udah hilang, kemudian terus untuk tombol scroll ke atas, ini sama ini satu kelompok lah, serumpun. Kemudian ini JavaScript untuk menggulir kembali ke atas, untuk klik tombol. Oh, ini sama, ini juga, itu juga fungsinya ke sini, bagian ini. Di sini ada file JavaScript untuk mengembalikan elemen situs web scroll. Tuh, balikan dia, cek tuh udah hilang. Kalau ke bawah dia kembali lagi sini, ke atas hilang, balik lagi. Nah, itulah fungsi JavaScript ini. Kemudian kita kembali lagi ke CSS nya. Kalau kita lihat kan di web itu ini kan besar, gimana tampilan mobilenya itu kita cek dia. Kita klik kanan, apakah dia sudah responsif atau enggak. Kita inspect, klik kanan inspect, klik kanan inspeksi. Udah. Kemudian di sini ada, mana dia? Oh, ini nih. Tuh, kalau kita lihat di tampilan mobilenya seperti ini. Tuh, dia agak responsif. Ini enggak jadi grid view tapi list ke bawah, kecil ya. Tuh, kotornya juga kecil. Tuh, kemudian sini tuh bagian home nya. Kalau klik home dia ke home, kalau kita klik skill dia ke skill. Ini caranya agar dia responsif seperti ini di CSS. Kalau kita lihat, bedah lagi CSS nya. Ctrl V, kita cek add media. Oh, ini add media screen-nya itu maksudnya 1400 pixel. Yang 1400 pixel. Kemudian aduh, salah. Nelpon baru. Aduh. Kuah malik setelah terjawabnya dia. Waduh. Kau ya kena ke baru nelponnya. Waduh. Kemudian add media screen maksudnya 1400 pixel. Maka paddingnya bagian header 200, kembali lagi ke normal, 212 pixel kali 20 pixel yang ini. Kembali normal, jaraknya semua ini. Static paddingnya kembali normal juga. Header navigation displaynya non juga normal. Displaynya nonnya ini non, biar dia ke kanan tuh kan non. Kan tetapi jika dia berbentuk mobile, mana dia add media screen. Mana dia ya? Waduh, lupa. Add media. Add media screen. Oh, ini. Bukan. Add media. Tuh. Headernya juga ke nah, itulah sini headernya juga, dan aktifnya
Sindeknya jadi not. Coba kita inspect. Tuh, display non kan hilang dia. Mungkin sekian dulu penjelasan dari mini project saya, yaitu tentang portfolio. Untuk filenya nantilah saya taruh di deskripsi untuk download, kemudian bisa di download nantinya. Sekian dulu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkanlah atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Ngoprek IT.